Terus untuk umbi yang kemarin jenengan bongkar di tahun pertama, itu estimasi berat terkecil berapa, paling besar berapa? Untuk terkecil itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini lagi di Kota Susu, Boyolali. Ini tempatnya teman kita, namanya Mas Wisnu. Ini bukan petani pemula ya, ini sudah 2 tahun. Nah, kemarin sebenarnya saya sudah ngintip dari tahun-tahun yang lalu itu dari Facebooknya beliau. Dan ini pemain burung, ya. pemain burung. Nah, dari tahun-tahun kemarin sudah menggunakan Musa, sudah estimasi perawatan memang luar biasa. Beliau karyawan di perusahaan yang bergerak di dalam buku ya. Ini saat ini lagi libur, di sela-sela kegiatannya yang padat menyempatkan untuk hobi yang kedua. Ini selain burung ini memelihara tanaman. Kalau burung itu biasanya memelihara hewan, nyawa urusannya. Kalau ini tanaman, sama-sama mempunyai nyawa, cuma tidak begitu kelihatan. Nyawanya semua tidak kelihatan ya. Ini sekilas kita coba ngobrol dulu sama Mas Wisnu nanti untuk keluh kesah suka dukanya apa di dalam petani porang, karena saya melihat Mas Wisnu ini sudah dari awal tahun yang lalu itu sudah canggih untuk menanam. Itu tanamannya beliau ya, yang di musim kedua itu hasil panenan di tahun pertama ya. Tahun pertama dari dulu katak, nanamnya katak, ini sudah dibongkar, terus ini untuk umbi ditanam lagi, ini menambah lahan lagi karena panenan katak kemarin dibudidayakan dan ditambah lagi. Ini untuk suka dukanya jenengan di porang itu awalnya gimana, atau mungkin jenengan mengenal porang itu awalnya dari mana dulu? Ya dulu itu sebenarnya kalau untuk masalah porang itu saya itu nol prudul untuk Nol segala prudul. iya nol prudul sama sekali buta tentang pertanian itu buta, apalagi mengenal jenis porang itu sangat asing sekali. Nah dari itu kan dari pertama itu diperkenalkan oleh om saya. Om saya itu di luar negeri. Nah itu suruh saya itu mengembangkan tanaman ini lah. Saya itu kan belum tahu sama sekali ya. Jadi tetap saya belajar itu otodidak. Belum banyak kenal orang sama. Untuk petani porang saya belum kenal. Oke. Malah mengenalnya dari omnya yang di luar negeri. Iya, itu coba kamu pelajari tanaman ini. Insya Allah kedepannya. Oh gitu. Ya. Ini berarti kok dari luar negeri sudah tahu apa kebutuhan di sana memang banyak mungkin. Mungkin om saya tahu. Oh, mungkin om saya tahu. Ya, nah. kebetulan dia bekerja di luar negeri. Oh gitu. Ini malah infonya dari luar negeri yang di dalam negeri suruh tanam porang. Iya. Itu Kebetulan luar biasa. Yang di sini dulu baru keluarga saya yang tanam. Oh gitu. Belum banyak seperti musim kedua ini. Musim kedua ini sudah banyak ya. Kelihatan tadi saya nyari jenengan ini ketemu sama petani porang yang lain. Yang nanamnya juga banyak dan kebanyakan justru malah perangkat desa. Perangkat desa. Perangkat desa ya. Apa itu memanfaatkan itu bengkok. Nah, terusan kemarin untuk estimasi tanam pertama jenengan mempelajarinya dari mana? Otodidaknya saya tetap dari Google, dari Google, YouTube. dari ya. YouTube. Setelah itu saya saya itu kurang 100% percaya itu karena saya belum membuktikannya sendiri. Apakah benar-benar betul perawatannya itu seperti ini, seperti itu kan harus saya terjun langsung. Nah alhamdulillahnya dari musim pertama itu tahun kemarin itu saya baru tanam 1.500 luas. Yaitu untuk bibit katak supernya itu sekitar 30 kilo. Nah alhamdulillahnya itu kok saya amati dan saya rawat dengan baik. Hasilnya itu sangat memuaskan dari tunas pertama, kedua sampai keempat itu hasilnya luar biasa dan saya sambung ke musim kedua seperti ini. Ya, soalnya saya kemarin monitor dari Facebook jenengan itu luar biasa. Ini petani ini saya melihat cuman monitor dong. Ini sudah pakai mulsa, sudah pakai ini untuk perawatan juga bersih. Kelihatannya profesional. Ini petani ini modern kan itu. Cuman apa ya kita
yang butuhkan itu niat. Niat. Ya, Nah, ya. terus kendala-kendala sing tahun kemarin itu apa? Karena banyak petani itu yang saat ini itu kendala karena ya keterbatasan dari pengetahuan awalnya, mungkin dari beliau memang pemula. Nah, itu kendala-kendalanya apa? Ada yang menanyakan kan kata baru tunas pertama kuning. Nah, itu hal wajar ya, wajar nanti untuk sekali. tunas kedua dan sebagainya pasti sudah mulai hijau sendiri. Terus kendala-kendala yang tahun pertama jenengan alami itu apa? Kalau kendala yang pertama itu kan saya sama sekali tidak belum mengenal porang, baru tanam itu. Untuk tunas pertama pasti kuning. Itu Pasti kuning. saya sudah pusing, sudah tanya sana sini ya. Setelah saya logika ternyata itu bapak saya yang bilang sendiri, kebetulan juga petani, cuman petani biasa lah. Biasa. Padi seperti itu. Itu karena akar dari tanaman itu belum banyak menyerap dari pupuk dasar yang kita berikan. Dulu pertama juga langsung pakai pupuk dasar. Langsung pupuk dasar. Langsung pupuk dasar ya. Fermentasi juga. Fermentasi. Nah. Terus untuk pupuk lanjutan sing kemarin tahun pertama. Dari tahun pertama itu saya POC. POC. Kebetulan pakai urin kelinci pakai juga. urin kelinci juga. Ampuh ya. Ya, luar biasa. Luar biasa. Yang jelas luar biasa dan saya sambung ke musim kedua ini. Insya Allah nanti full organik saya. Full organik, tidak menggunakan kimia. Ya, istilahnya memang kita berusaha untuk tidak menggunakan yang namanya kimia. Cuman kita bahas lagi yang kemarin, kalau orang sakit itu ya perlu diobatkan. Dan ada nanti kalau misalnya terjadi penyakit, itu yang namanya insektisida, terus yang namanya fungisida itu kadang juga perlu kan itu. Tapi kalau Anda bisa cari yang namanya fungisida organik atau mungkin pestisida yang organik, silakan. Karena nanti untuk POC yang organik itu juga ada POC yang dibikin untuk ramuan-ramuan organik. Nanti kita bikin kayak konten ya, untuk bahan-bahan ramuan yang digunakan untuk bikin pestisida organik. Dulu di konten saya yang awal-awal sebenarnya sudah tak bikin untuk insektisida organik, tapi nanti kita ulang lagi dicampur dengan langsung ke POC. Ini kendala-kendala untuk gulma sing tahun pertama gimana? Gulma untuk tahun pertama saya tetap menggunakan obat gulma yang tetap herbisida ya. Tetap herbisida. Herbisida sistemik ya. Jadi karena kalau kita manual itu waktunya juga saya nggak ada. Ya, nah itu perlu sedikit kimia kan itu herbisida sistemik. Nah, ini banyak yang tanya kemarin untuk merek itu apa. Ini saya jawab di sini. Untuk merek herbisida itu pada dasarnya hampir 11-12, hampir sama. Ya. Coba nanti langsung di toko pertanian tanya yang namanya herbisida sistemik. Pakai herbisida sistemik, ada yang herbisida kontak. Ini usahakan dijauhi untuk herbisida kontak karena nanti bahaya. Untuk yang sistemik pada dasarnya aman, mereknya banyak. Masing-masing daerah itu tidak semuanya sama. Makanya saya tidak menyebutkan merek yang di sini. Dan itu karena tiap daerah itu tentunya mereknya berbeda-beda. Yang dipakai Mas Wisnu ini dengan yang saya pakai itu berbeda. Saya malah tidak hafal merek saya yang saya pakai apa, karena yang saya beli cuman saya minta untuk herbisida sistemik. Nah, sebenarnya sistemik ini kandungannya yang jelas untuk herbisida sistemik itu berbeda dengan herbisida kontak. Saya pakai itu. Merek saya tidak hafal. Yang penting sistemik. Yang kedua saya menggunakan herbisida pratumbuh. Nah, ini yang pratumbuh ini saya baru mengenal tahun ini. Ya, saya aplikasikan kemarin untuk lahan-lahan kita. Alhamdulillah bersih ya, karena dengan pratumbuh itu membunuh biji-biji yang nanti jatuh, itu akan bersih selama 2 bulan 3 bulan lah, aman nanti, pertumbuhannya sangat minim sekali. Itu untuk gulma kemarin kendala-kendala yang ada di situ. Terus untuk ya kendala yang lain jamur dan sebagainya. Kalau untuk musim pertama bercak daun, jamur batang itu, jamur terus batang. Yang terakhir itu layu fusarium. Ya, fusarium. Alhamdulillah ketolong karena karena dia umurnya sudah tua, jadi umbinya tetap aman. Jadi itu. Jadi jamur itu pasti ada lah. Tidak mungkin nggak ada kalau untuk di porang itu. Ya.
jamur pasti ada dan perlu yang namanya obat lagi. Manusia sakit juga butuh obat kan itu. Tapi untuk hasil tahun kedua ini luar biasa. Tanamannya hijau semua. Dan alhamdulillah. Terus gulmannya sudah enggak, ya tumbuh di bawahnya, cuman sudah kalah dengan tanaman porang. Berbeda yang nanti yang di belakangnya ini sana. Itu dari kata ini gulmannya juga lumayan banyak. Perlu ekstra. Ini baru tadi ada tangki di sana. Nah, untuk perawatan penyemprotan. Nah, untuk pH tadi saya cek untuk Mas Wisnu ini pH-nya di angka 4,5 sampai 5. 4,5 sampai 5 rata-rata, karena lahan di sini itu lahan berair, lahan sawah, lahan terbuka sekali, dan kita lagi di saungnya beliau. Ini enak sekali, pakai welit atasnya, terus bawahnya dikasih aluminium foil untuk peredam adem. Nah, ini luar biasa. Untuk tekstur tanah di sini agak lempung, dan ini banyak air karena di sini memang lahan pertanian sawah yang terbuka. Ini luar biasa. Untuk teman-teman mungkin jenengan ada pesan yang menyimak ini. Ya, untuk teman-teman ya, saya sendiri juga dulu itu sangat buta ya dengan tanaman porang ya. Yang jelas kita jangan ragu kalau kita sudah niat mau kembangkan tanaman porang ya, ya kita kembangkan, kita tanam. Jangan kita pikirkan hasil, karena kita belum tanam, mau pikirkan hasil apa yang kita dapatkan. Jadi kita tanam dulu, baru setelah itu kita memikirkan hasil sambil kita belajar dari tanaman porang ini. Jadi untuk yang mau tanam, untuk yang baru pemula mau tanam ya kita harus niat, nggak usah ragu-ragu, nggak usah pikirkan harga porang semakin turun, kita nggak pernah tahu, nggak tahu kita. Yang penting kita tanam dulu aja. Iya, ini menarik masalah harga porang turun. Ini harga porang ini sebenarnya kan pada tahun kemarin itu mengalami puncak kejayaan yang namanya porang. Harga porang melambung sampai 14.000 sampai 15.000 per kilo. Dan ini kalau mereka yang mengatakan turun itu pasti mereka yang baru tahu porang itu tahun kemarin. Yang tahun sebelumnya itu Mas Wisnu sudah tanam, itu harga porang masih di angka sekitar 5.000 sampai 8.000 maksimal 8.000. Dan ini kalau tahun ini itu tahun kemarin itu turun antara 5.000 sampai 8.000, itu sudah ya pasarnya memang di situ kelihatan. Iya, maksimalnya segitu. Nah, terus nanti untuk rencana pemasaran, ini kan sudah mau panen. Nah, nanti untuk pemasaran rencananya kemana? Kalau saya sendiri belum, untuk masalah panen, masalah harga itu belum saya pikirkan. Belum saya pikirkan itu untuk yang penting tanaman ini sudah mau lolos nanti ke umur 6 bulan sampai 8 bulan lolos dari penyakit itu saya sudah sangat bersyukur. Ya, untuk masalah menjualnya, kalau sudah musim panen tiba itu pasti banyak yang nyari, sudah pasti kontak itu di handphone itu nanti sudah banyak yang nyari pasti. Mau dijual berapa yang penting harga tertinggi, tetap saya lepas untuk harga yang tertinggi. Ya, karena Mas Wisnu ini kan aktifnya di Facebook ya. Di Facebook, karena di Facebook itu banyak sekali grup-grup orang. Di situ akan terjadi yang namanya penjual, pembeli itu ada di situ. Makanya untuk teman-teman nanti yang masih bingung ya, pemasarannya di mana, pada dasarnya silakan buka Google. Pabrik porang yang ada di Indonesia banyak. Tapi kalau Anda pengen secara cepat ya, nanti silakan buka Facebook. Masuki grup-grup orang yang ada di sana. Itu banyak yang nyari umbi, harganya berapa, Anda bisa tawarkan di sana. Dan jangan bingung nanti terkecoh masalah harga, ada yang dibodoh-bodohin, harganya dibeli murah dan sebagainya. Nanti tawarkan, ada kontak personnya di sana. Nanti silakan dihubungi, tanya-tanya untuk harga berapa, untuk pasarannya kemana. Karena saya belum sempat, saya rencana juga mau ekspos nanti untuk ke beberapa perusahaan yang pengolahan chip porang. Ini kemarin sudah saya hubungi, saya belum sempat ke sana karena saat ini baru perawatan ya, merawat bayi. Bayi, tanaman dari spora, tanaman dari kata,
Nah, kemarin ada sebagian kata yang kemarin baru saya upload untuk pembersihan gulma dengan herbisida. Nah, kemarin banyak yang bertanya tadi mereknya apa, terus ada yang menantang saya untuk dibikin video pas pada waktu penyemprotan. Ya insya Allah nanti sore malah kita bikin live streaming ya untuk masalah penyemprotan gulma di lahan kata. Mudah-mudahan nanti bisa tayang. Mas Wisnu, untuk saat ini yang umbi ini sekarang luas berapa? Untuk Dari yang, tahun kemarin kan 1.500. iya, Nah, untuk saat ini agak dijarangkan ya. iya, saya kembangkan ke lahan ini. Kalau di sini itu satu patok itu ya, Satu sekitar patok 2.500 2.500 ya. sampai mungkin kalau 3.000 nggak nyampe. 2.000. Mungkin 3.000-an lah 3 maksimal. ribuan. Itu untuk umbi saja. Untuk umbinya 3.000. Dan ini 2 kali ya. Yang kemarin 1,5, ini sudah dikembangkan 2 kali. 2 kali. Terus untuk hasilnya kata ini sudah ditanam di lahan tersendiri. Ini lahannya kata semakin lebar lagi, Semakin ke bawah sana. semakin ke bawah. Berarti kemarin nambah kata, nambah beli lagi, Iya. kurang nanti. Untuk hasilnya kurang kelihatannya. Makanya beli lagi supaya hasilnya nanti tambah lagi. Iya. Kalau kita ngurusin harga turun, nggak mungkin saya mau beli Ya. kata mau tanam lagi. Ya. Nah, terus untuk umbi yang kemarin jenengan bongkar di tahun pertama, itu estimasi berat terkecil berapa, paling besar berapa dari Untuk- tanaman kata? Untuk terkecil itu saya kan tanam dari kata isi Kata isi 150 150, campur yang isi 300. 300. Untuk yang isi 300 itu nyampe untuk ada yang 5 5 on, 5 ada on. 4 on, 4 on, minim ini 3 on mungkin. mungkin 3 on, Iya, paling 3 kecil. on. Paling kecil 3 Nah, on. paling kecil 3 on. Sampai 5 on untuk 5 on. yang saya tanam 150 per kilonya itu ya rata-rata 1 kilo. Ada 1 yang kilo. tembus 2 kilo ada. Ada yang tembus 2 kilo. Ini luar biasa ya. Ada yang tembus Satu musim bisa tembus 2 kilo. Iya. Nah, ini nutrisi yang sangat luar biasa. Berkat apa tadi? urin kelinci. Urin fermentasi. kelinci. Ya, urin kelinci. Ini sebenarnya kadang juga sangat murah untuk bahan urin kelinci itu. Nah, banyak yang dari peternak itu dibuang sebenarnya. Banyak dibuang, tapi kalau kita pas nyari ya agak susah. Nah, ini rata-rata untuk kemarin saya beli sekitar harga 4.000. 4.000, 5.000, ada yang murah 2.000-an juga ada, cuman volumenya sedikit. Nah, ini karena petani-petani itu. Ini luar biasa untuk dampak urin kelinci. Untuk pengaplikasian untuk urin kelinci jenengan pakai berapa kali atau mungkin Saya kalau yang musim pertama itu setiap 1,5 bulan 1,5 bulan Saya sekali. kocor, ya. Saat dikocor, saya kocor. dikocor. Spray tidak daun. Spray sama sekali. Sama sekali. Selama 6 bulan itu sama sekali spray tidak. Tidak spray sama sekali, Kocor cuma terus, dikocor iya. aja ya. Nah, ini dikocor Mas Wisnu 1,5 bulan. Makanya kemarin saya estimasi kocoran itu karena melihat lahan itu kalau lahan-lahan yang memang tanahnya keras. Ini kita memang butuh pengkocoran. Kalau saya memang aplikasinya 10 sampai 15 hari sekali. Itu karena nanti tanahnya memang jadinya gembur. Gembur karena mikroorganismenya banyak. Dan ini saya lihat tanah di sini masih agak lengket. Tadi saya tancap dengan pH meter. Ini pH meter tadi saya tancapkan di situ itu masih agak lengket. Terus pH ini pasti dengan adanya mikroorganisme yang kurang itu otomatis pH itu tidak mungkin ngangkat ya. pH ngangkat itu kalau di lahan itu memang sudah banyak sekali mikroorganismenya. Dan ini kalau pH yang normal yang sekitar 6 sampai 7, untuk menciptakan 6-7 itu sangat susah sekali. Itu butuh waktu sekitar 2 tahun, itu belum tentu berhasil. Padahal ini sudah pupuk dasar sudah oke, perawatan sudah pengkocoran itu. Dan ini untuk teman-teman saya mengatakan dengan adanya aplikasi 10 sampai 15 hari sekali jangan kaget ya, karena kita mengharapkan untuk umbi nanti juga akan lebih maksimal. Nah, untuk umbi maksimal. Untuk kata sendiri ada yang bisa sampai tembus 2 kilo nih. Ini Mas Wisnu, karena saya juga pantau Facebooknya beliau pas kemarin nimbang kata pas berat 1,7. 1,7. Nah, betul. Itu saya monitor kemarin. Ini baru ketemu hari ini. Nah, ini luar biasa untuk
teman-teman nanti jangan sungkan kalau pengen menimba ilmu, karena pengalaman ini guru yang terbaik. Pengalaman itu tidak belajar dari dunia bangku sekolah. Ya, pengalaman itu dari kerja nyata. Dan kebetulan Mas Wisnu ini juga punya channel YouTube. Channelnya apa, Mas? Wah, vakum itu. Oh, vakum ya. Sultan Channel itu. Sultan Channel. Tapi sementara vakum itu. Sementara vakum. Iya, untuk ngurusin lahan itu juga repot. Ini untuk ngurusin lahan juga repot. Makanya kadang saya juga agak jarang untuk HP. Memang untuk telepon sebagian nanti kalau pas saya bisa ngangkat saya angkat. Terus kalau pas pada waktu saya di lahan saya jarang angkat ya, jarang angkat telepon. Kalau malam di atas Isya ya, Isya sampai nanti jam-jam di bawah jam 10 lah. Kalau jam 10 saya udah tidur. Ini saya juga butuh istirahat, dan ini kadang ada yang telepon saya matikan sengaja memang di atas jam-jam itu. Nah, ini kalau di atas jam habis Isya sekitar jam 8 sampai jam 10 insya Allah saya angkat. Kan itu, tapi ya lebih baik nanti WA dulu. Kan itu. Janjian WA dulu kan itu. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Terus ada pesan lagi nggak Mas Wisnu? Ya mungkin cuma itu tadi sih. Tadi ya. Untuk yang penting kita niat dulu lah. Kita nggak usah Niat pikirkan yang lain-lain. Yang penting kita tanam hidup, hasilnya bagus, ya sudah itu. Ya. Terus salah satu kepuasan. Ya. Saya bekerja di salah satu perusahaan, capek-capek, pulang lihat tanaman bagus ya hilang capeknya. Ngangen nih ya? Iya, pulang lihat anak juga sama. Sama. Capeknya hilang. Ini luar biasa. Memang kalau sudah petani porang, ini kalau nggak ketemu tanamannya sehari aja, itu kangen banget. Dan ini pengennya justru malah tidak ke mall, tapi ke gubuk yang ini itu sangat jadi idaman. Padahal ini musim liburan. Musim liburan. Nah, liburannya bergaul dengan tanaman, luar biasa. Nah, mungkin dari saya cukup itu dulu. Ya, berkah selalu, sukses selalu buat petani porang dimanapun Anda berada. Amin. Ya, terima kasih. Bila ada salah kata, kita mohon maaf ya, kita berdua. Iya. Nah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.